Mari jemaat sekalian, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, satukan hati di dalam doa. Di tengah-tengah pandemik pada saat ini, kami bersyukur Tuhan memberikan pada kami kesempatan untuk beribadah. Baik kami ada di gereja maupun kami ada di rumah atau dimanapun kami berada. Kami bukan menonton ibadah, tetapi kami mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terlebih lagi firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan bersama-sama ini, tidak hanya kami mengerti, kami pahami, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin kami, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Syukur pada Tuhan, setelah saya hitung-hitung sekitar 14 tahun yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan di GKY Bajem VTI. Karena saya dulu pernah melayani di Puri, saudara. Ya, syukur pada Tuhan bisa bersama-sama kembali untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Tetapi kita akan membaca mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Nanti saudara membaca lebih detail lagi di dalam satu perikop ini ayat 1 sampai dengan 15. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-15. Mari kita menyimak bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sampai sebagian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, ada tolak ukur orang yang lapar dan orang yang kenyang. Ada 10 level tolak ukur orang yang lapar dan yang kenyang. Level yang paling bawah, level 0, teramat sangat lapar sampai-sampai tidak lagi merasa lapar lagi. Level yang pertama, jadi buas, pusing, sakit kepala. Level yang kedua, galak, marah-marah nih saudara. Hilang konsentrasi, sedikit sakit kepala. Nah, level lapar yang keempat itu tidak lapar, tidak juga puas sampai 2 jam tidak makan. Ya. Level yang ketiga tadi ya kelebihan 1 ya, level yang ketiga lapar, perut bergemuruh ya, kerucuk-kerucuk saudara ya. Nah, level yang kelima puas, ini tengah-tengah saudara. Tidak merasa ada makanan dalam perut, cukup untuk 2 sampai 3 jam ke depan. Nah, ini mulai level yang lebih kenyang nih. Kenyang merasa ada makanan di dalam perut, agak kekenyangan ini saudara. Nah, yang ketujuh merasa malas,
mulai melepaskan kancing celana, melepaskan ikat pinggang. Udah mulai pegah, udah mulai kekenyangan. Level yang ke-8, merasa lembam, mulai berkeringat. Saking kenyangnya saudara. Nah level yang ke-9 mulai berat nih. Terlalu kenyang untuk bergerak. Jadi mau gerak aja saking kenyangnya saudara. Nah level yang ke-10 ini level tingkat dewa. Ya. Merasa mual, tidak mau memikirkan makanan lagi. Udah bener enak, kenyang banget saudara. Nah saudara, saya tidak tahu saudara di level yang mana, ya. Tetapi kalau orang yang suka makan all you can eat biasanya ini saudara, ya. Biasanya ini sudah masuk ke level yang ke-7 atau ke-8. Aduh mulai kekenyangan ya. Kancing baju sudah mulai dikendorin, ikat pinggang dikendorin saudara. Tetapi yang paling standar adalah di level yang ke-5. Puas, tidak merasa ada makanan dalam perut, cukup untuk 2-3 jam. Nah saudara, pertanyaannya, baik saudara di gereja maupun saudara di rumah mengikuti live streaming ini, saudara masuk level yang mana? Kalau lapar itu masuk level yang mana? Saya yakin saudara tidak pada level 0 sampai level yang kedua. Ya, minimal kita level yang ketiga, mulai lapar, mulai perut berkeroncongan, bergemuruh saudara. Tetapi jangan sampai kita kenyang itu sampai ke level 8, 9 maupun 10 terlalu kenyang saudara. Nah saudara sekalian, inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan, terlebih lagi dalam hal masalah makanan. Saudara, satu kali di Cina diadakan acara untuk sumbangan saudara. Untuk sumbangan, satu kali di tengah-tengah para orang-orang memberikan sumbangan, ada satu pengemis yang kakinya cacat. Dia dikiranya itu ingin meminta sumbangan. Panitia sudah mulai pikir-pikir mengusir secara halus pengemis ini saudara. Tetapi apa yang terjadi, justru pengemis ini bukan minta sumbangan, tetapi dia memberikan sumbangan saudara. Karena dia tidak bisa berdiri normal, panitia ingin ya uang yang dari pengemis itu diambil lalu dimasukkan, dibantu dimasukkan ke dalam kotak sumbangan itu saudara. Tetapi pengemis ini tidak mau, saya ingin memberikan langsung apa yang saya miliki ini dengan memberikan dimasukkan ke dalam kotak sumbangan. Wow saudara, seorang pengemis, seorang yang ya secara finansial sangat miskin, tetapi dia bisa memberikan sumbangan yang terbaik menurut dia. Bicara tentang memberi saudara, ya, saya mengutip dari salah satu website dengan pengemis yang memberikan sumbangan ini, kalimatnya demikian saudara. Ini lepas dari Alkitabiah atau tidak, tetapi saya pikir ini satu kalimat yang bagus saudara, ya. Sesungguhnya jika kita berbuat kebaikan, kita bukan hanya sedang membantu orang atau makhluk yang lain. Namun sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri agar menjadi lebih bahagia. Temukan kebahagiaan dengan memberi. Saya terusik dengan kalimat terakhir. Temukan kebahagiaan dengan memberi. Bukankah kita lebih senang diberi, ya? Kita bahagia, apalagi saudara, dalam momen Imlek, ya, masih dalam momen Imlek sampai hari Selasa besok, saudara, Cap Gome, penutupan hari raya Imlek, saudara, kita lebih banyak menerima bukan? Meskipun kita lebih banyak memberi, ya, memberikan angpau, tapi kita juga tidak jarang diberi. Apakah kita mungkin diberi angpau, diberi kue keranjang, diberikan kue dan lain sebagainya. Kita senang, kita bahagia diberi. Itu manusiawi saudara. Tetapi kalimat ini berkata temukan kebahagiaan dengan memberi.
Saya pikir kalimat ini alkitabiah. Ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, meskipun bicara kebaikan, ini bukan untuk menyelamatkan kita, kebaikan kita, ya. Tapi kebaikan itu buah dari pertobatan kita. Bicara tentang memberi, saudara, ini berbeda sekali dengan jemaat di Korintus. Saudara, seperti kita ketahui bahwa jemaat Korintus jemaat lama, jemaat yang tahu tentang Injil, jemaat yang secara finansial itu kaya, materinya berlimpah, saudara. Kalau kita melihat ayat yang ke-7 itu jelas sekali bahwa jemaat Korintus secara finansial adalah jemaat yang sangat diberkati, jemaat yang kaya, materinya berlimpah. Tetapi jemaat Korintus adalah jemaat yang pelit, saudara. Pelit di dalam memberikan bantuan, di dalam memberikan persembahan. Saudara sekalian, perlu kita ketahui jemaat Korintus adalah jemaat yang cukup banyak jemaatnya itu yang bermasalah. Ya, dimulai dengan pasal yang 1 Korintus pasal yang ketiga, bagaimana terjadi perselisihan, terjadi percabulan, perzinahan, menikah dengan yang tidak seiman, kompleks masalahnya, saudara. Nah, terlebih lagi dalam hal memberi ini pelit banget, saudara. Takut kekurangan, takut miskin. Jemaat Korintus punya konsep kalau dia bisa memberikan sesuatu, dia bisa miskin. Padahal saudara, jemaat Korintus ini jemaat yang tahu tentang kasih karunia Allah. Ayat ke-9 jelas sekali bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang tahu tentang kasih karunia Allah. Kamu telah mengenal kasih karunia Allah. Tetapi jemaat Korintus adalah jemaat yang juga pelayanannya itu hitung-hitungan, saudara. Makanya ayat ke-4 dikatakan, hendaklah kamu kaya, bukan dalam hal materi, tetapi kaya dalam pelayanan kasih ini. Pelayanan kasih apa? Memberikan bantuan pada jemaat di Yerusalem. Ayo sama-sama pelayanan kasih. Ayo sama-sama berdiakonia. Ayo sama-sama kita menggalang dana. Hendaklah kamu kaya di dalam pelayanan kasih. Dengan kata lain, jemaat Korintus jemaat yang tidak menghargai kasih karunia Allah. Ironis sekali, saudara ya. Sekali lagi notabene, jemaat Korintus jemaat yang tahu tentang kasih karunia Allah, kenal tentang kasih karunia Allah. Bukankah jemaat Korintus, maafkan, ini gambaran bagi banyak jemaat yang ada di muka bumi ini. Tetapi berbeda, saudara, dengan jemaat yang di Makedonia. Kalau saudara melihat ayat pertama sampai ayat yang kelima, itu satu gambaran yang sangat indah sekali, gambaran yang sangat tepat sekali, yang diutarakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ayo kamu belajar dari jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia seperti apa sih? Jemaat Makedonia ini bisa dibilang antara bumi dan langit, saudara, dengan jemaat Korintus. Kalau jemaat Korintus kaya raya, ya, hartanya berlimpah, tetapi jemaat di Makedonia jemaat yang miskin, kekurangan, saudara, secara materi, hidupnya pun pas-pasan. Tetapi jemaat Makedonia ini di tengah-tengah keterbatasan finansial mereka bisa memberikan dengan penuh kerelaan hati. Mereka tidak takut kekurangan. Mereka juga tergerak dan bergerak mendukung jemaat di Yerusalem yang membutuhkan. Tidak hanya tergerak tetapi juga bergerak. Saudara, banyak orang Kristen tergerak melakukan pelayanan sosial tetapi tidak bergerak. Iya kasihan ya, kita hanya cuman tergerak tetapi tidak bergerak. Berbeda dengan jemaat Makedonia. Tergerak dan bergerak mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Kenapa, saudara? Alasannya cuma satu. Ayat pertama jelas sekali dikatakan kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kasih karunia yang dianugerahkan itulah, yang diberikan itulah, yang diresponi positif
Sehingga jemaat Makedonia, jemaat yang menghargai kasih karunia Allah, dibuktikan melalui ayat yang keempat, mengambil bagian dalam pelayanan ini. Beda saudara ya, dengan jemaat di Korintus yang tidak menghargai kasih karunia Allah, tetapi jemaat di Makedonia menghargai kasih karunia Allah. Saudara, bicara tentang kaya atau miskin, bukan diukur berapa banyak harta yang dia miliki. Kaya atau miskinlah sikap hati, saudara. Sekali lagi saudara, kaya atau miskin sikap hati. Banyak orang kaya juga punya sikap hati yang baik. Dan tidak jarang orang kaya juga punya sikap hati yang tidak baik. Demikian pula orang yang miskin punya sikap hati yang baik. Tetapi juga banyak juga yang punya sikap hati yang tidak baik. Jadi bicara sikap hati, bukan masalah kita itu hidup kelimpahan atau kekurangan atau pas-pasan, tetapi sikap hati kita di dalam memberi. Karena apa saudara? Memberi tidak diukur oleh besar kecilnya jumlah yang diberikan, tetapi bicara tujuan kita, motif kita, motivasi kita saat kita memberi. Jemaat Makedonia punya motivasi yang tulus dalam memberikan pelayanan kasih, memberikan persembahan di tengah-tengah keterbatasan mereka secara finansial. Mereka tetap memberikan yang terbaik. Karena dia punya motivasi sebagai ucapan syukur karena kasih karunia yang sudah dianugerahkan. Kalau jemaat Makedonia, jemaat yang mengalami anugerah Allah, dia meresponinya dengan positif. Sebagai ucapan syukurnya, ada satu tindakan yang nyata. Memberikan yang terbaik. Dan ini suatu teguran bagi kita semua. Ayat ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maksudnya begini saudara, pengenalan kita akan kasih karunia Kristus sudah menjadikan kita tuh kaya. Bukan kaya secara materi, bukan kaya secara finansial atau ekonomi kita, tetapi kita menjadi kaya dalam kasih kepada sesama kita. Tentu itu harus terukur. Kalau kita mau memberikan bantuan harus terukur. Tapi bukan berarti saudara, ada orang yang mau pinjam uang kita, ini bukan masalah hutang piutang ya, bukan masalah di situ saudara. Tetapi orang betul-betul membutuhkan pelayanan, membutuhkan kasih saudara. Mari kita berikan yang terbaik karena kita sudah kaya dengan kasih karunia yang sudah anugerahkan pada saudara dan saya. Saudara sekalian, banyak orang Kristen pun juga bermurah hati karena bicara memberi ini adalah salah satu sifat buah roh, yaitu kemurahan hati. Saudara, buah roh bukan 9. Sekali lagi, buah roh bukan 9, tetapi berapa? 1. Ada 9 sifat buah roh. Galatia 5, 22, 23 jelas sekali bahwa sifat buah roh itu ada 9, tapi buah itu 1. Salah satu sifat buah roh adalah kemurahan hati. Relasi kita dengan sesama. Di dalam kemurahan hati terdapat ketulusan sehingga kita dapat memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik saudara. Bukan yang terbesar, bukan. Tetapi yang terbaik. Karena apa saudara? Kemurahan hati adalah salah satu sifat dasar orang Kristen dalam mengatur hubungan dengan sesamanya. Kita harus meletakkan dasar kemurahan hati dalam semua hubungan kita dengan sesama kita, saudara. Tetapi tentunya dengan hikmat yang dari Tuhan.
Waktu kita memberi nggak hanya sekedar masalah memberi tetapi dengan hikmat. Betul nggak nih? Orang ini membutuhkan. Kalau iya, mari kita berikan terbaik, saudara. Karena apa? Memberi itu buah dari pertobatan seseorang. Jadi kebaikan kita memberi itu bukan untuk menyelamatkan kita, beda dengan keyakinan yang lain. Tetapi dalam kekristenan memberi adalah buah dari pertobatan kita. Itu otomatis. Otomatis saudara. Sebagai apa sih? Sebagai tanda syukur kita. Tanda terima kasih kita. Oh Tuhan, saya bisa makan cukup. 2-3 jam lagi saya nggak merasa lapar karena Tuhan sudah kasih saya makan. Oh terima kasih Tuhan. Sebagai tanda syukur saya mau memberikan sesuatu. Mungkin memberikan barang, memberikan uang, memberikan bantuan kepada sesama saya yang membutuhkan bantuan. Wow, ini satu poin yang penting banget saudara. Sebagai tanda syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Dan tentunya di dalam memberi, dasarnya itu adalah kasih. Ini bicara motivasi kita saudara. Kasih agape. Kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Izinkan saya bertanya saudara. Apakah saudara dalam hal makan ada kekurangan? Sehari cuma makan sekali? Saya yakin kok tidak ya. Kita tetap makan cukup, bukan makanan mewah, bukan masalah makanan mahal, tetapi makanan yang cukup saudara. Kita dapat pekerjaan meskipun saya tahu di tengah-tengah pandemik ini gak gampang ya. Kita mencari nafkah, kita menambah penghasilan kita. Tetapi kalau kita masih bisa makan yang cukup. Kita melihat bahwa Tuhan itu betul mengasihi saudara dan saya. Sudah saya berani berkata demikian. Itu bukan karena saya sebagai hamba Tuhan cuma teori aja cuantau. No. Saya pun di dalam pelayanan banyak sekali mengalami keterbatasan, tetapi kasih Tuhan itu melimpah, ya. Pendeta Hendy tahu nih pergumulan, ya. Saudara, satu hal yang indah adalah sebagai tanda syukur kita dengan dasar kasih kita. Kenapa saudara? Memberi dari hati yang murni merupakan salah satu ciri khas murid Kristus. Yang otentik, otentik itu apa? Otentik itu apa adanya. Otentik itu asli, enggak dibuat-buat. Sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi saudara, memberi dari hati nurani yang murni merupakan salah satu ciri murid Kristus yang otentik. Yang apa adanya, murid Kristus yang asli, yang enggak dibuat-buat. Sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Wow, kalau ini tertanam dalam hati kita, khususnya jemaat GKI Bajem VTI, kita akan menjadi murid Kristus yang otentik saudara. Murid Kristus yang apa adanya. Kan apa saudara? Perhatikan, camkan. Di dalam memberi tidak membuat kita miskin. Di dalam memberi tidak membuat Tuhan kaya. Jadi dalam memberi memang dengan hikmat Tuhan, tapi jangan terlalu hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, jangan terlalu hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara, satu kali saya secara pribadi agak dibuat jengkel dengan yang namanya tukang parkir. Saudara, standarnya tukang parkir itu ya di salah satu kawasan di Jakarta Barat 5.000 parkir. Ya, kalau pakai tap yang pakai e-money atau e-tol itu 5.000 per jam. Saya hanya paling lama itu setengah jam saudara. Dimintain 10.000. Menurut saudara rela enggak? Biasa goceng dimintanya ceban. Rela enggak? Cuman setengah jam saudara. Saya kasih 5.000
Bos, panggil bos, hamba Tuhan dipanggil bos. Bos, 5.000 lagi bos. Saya sempat kaget saudara. 10.000 bos. Kok 10.000? Saya sempat tanya, otomatis ini tanya, mana karcisnya? Habis bos. Gampang banget jawabnya ya. Akhirnya saudara, secara manusia ya, dalam ketidakrelaan saya kasih 5.000 lagi. Ya udah saya pergi, tapi di jalan sambil nyetir ada rasa nggak rela. Goceng aja nggak rela saudara. Bukan masalah gocengnya saudara. Ini tukang pakai kurang ajar ini. Tapi hati itu membuat saya tidak sejahtera saudara. Kenapa ya? Kalau nggak rela ngapain kasih? Harusnya tadi berdebat. Nggak usah kasih. Cuman setengah jam buat saya. Saudara, tapi yang saya pikir-pikir. Ya ini secara pribadi saudara ya. Saya nambah 5.000 tidak membuat saya miskin kok. Tetapi kok membuat dia kaya. Itu urusan dia sama Tuhan. Saudara sekalian. Dalam banyak hal kadang kita harus merelakan. Meskipun itu satu hal yang gak pas begitu ya. Tapi kok kita maaf. Bukan merendahkan juru parkir saudara. Tetapi kok kita akhirnya hanya karena uang 5.000 kita berdebat sama juru parkir yang ya dampaknya pun juga gak baik. Ya sudahlah kita harus merelakan saudara. Saudara di dalam hidup kita. Kita bukan hanya memberikan hidup untuk dipakai Tuhan. Untuk melayani Tuhan di gereja. Untuk melayani Tuhan di berbagai tempat. Tetapi dengan sukacita belajar memberikan uang kita, tenaga kita, pikiran kita. Untuk saudara kita yang memerlukan dan mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, saya tidak tahu pergumulan kita masing-masing seperti apa di masa pandemik ini. Waktu kita memberikan persembahan, jangan sampai kita punya pikiran, biar Tuhan kaya, biar gereja kaya. No, saudara. Dalam memberikan persembahan tidak membuat kita miskin, tetapi juga tidak membuat kita kaya. Tetapi menambah sukacita kita, menambah rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh jemaat di Makedonia. Dan kerinduan saya itu juga dialami oleh jemaat GKY Bajem VTI, saudara. Apakah saudara sudah memberikan persembahan di masa pandemik ini? Mungkin melalui transfer atau saudara tetap setia memberikan persembahan persepuluhan di gereja. Saudara, orang yang memberi belum tentu mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan pasti memberi. Sekali lagi saudara, orang yang memberi belum tentu mengasihi Tuhan. Saudara bisa memberikan uang kepada pengemis, kepada pengamen di jalanan, tapi belum tentu saudara mengasihi Tuhan, mengasihi orang itu bukan. Tetapi waktu kita mengasihi Tuhan, kita pasti memberi. Mari saudara kita cantumkan kalimat ini. Sekali lagi saya ulangi, orang yang memberi belum tentu mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan pasti memberi. Saya akan tutup dengan satu video klip. Saudara abaikan apa yang dilakukan oleh anak kecil ini. Ya kita tentu tidak setuju ya anak kecil ini mencuri. Tetapi kita perhatikan seorang bapak penjual mie saudara dan anaknya. Ya, mari kita simak bersama-sama. Once in a while, a video comes along that is powerful enough to transcend cultural and language barriers and bring us all a little bit closer together. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ฮะ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลา ไ
จอนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า อ่ะจัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร mie tersebut. Tagihan di rumah sakit 0. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau minggu yang lalu kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan disampaikan Pendeta Hendy Wongso bagaimana kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan pada hari ini kami diperteguh dengan langkah praktis kami mengasihi sesama kami dengan memberikan yang terbaik untuk sesama kami yang membutuhkan. Memberikan terbaik untuk gereja Tuhan, baik uang kami, tenaga kami, pikiran kami. Kami memberikan apa yang terbaik ini dengan penuh sukacita. Pimpin pelayanan kami, kehidupan kami, meskipun di masa pandemik, masa yang tidak mudah, yang sulit, tapi kami percaya Tuhan yang menolong kami. Waktu kami memberikan, disitulah kebahagiaan kami sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.